Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilda Maria Amaral dengan NIM 200701086, mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada ujian akhir semester mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini saya akan berperan sebagai petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, bidang P2P, untuk melaporkan data kasus malaria pada tahun 2018 per puskesmas di Kabupaten Manggarai. Sebelum masuk kepada pelaporannya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu malaria. Malaria sendiri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Malaria ini dapat ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Malaria dapat menyerang semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Gejala-gejala malaria sendiri meliputi yang pertama, demam tinggi, yang kedua sakit kepala, yang ketiga nyeri perut serta otot, yang keempat mual, yang kelima muntah, dan yang terakhir diare. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor risiko dari malaria. Faktor risiko malaria yang pertama yakni gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Penyebab malaria yang pertama dapat terjadi karena gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Hal ini menjadi penyebab utama malaria dapat dialami seseorang karena gigitan nyamuk, di mana nyamuk Anopheles betina membawa parasit Plasmodium yang bisa menginfeksi tubuh manusia dan masuk ke dalam hati. Selanjutnya, parasit tersebut dapat berkembang biak dan merusak sel darah merah. Faktor resiko yang kedua yakni ibu hamil yang menginfeksi ke janin. Penyebab malaria selanjutnya juga dapat dipicu oleh infeksi yang ditularkan dari seorang ibu ke janin yang dikandungnya. Ketika seorang ibu hamil terkena malaria, maka hal tersebut dapat berisiko menginfeksi janin yang telah dikandung. Faktor risiko yang terakhir yaitu tinggal pada daerah tropis dan subtropis. Dalam hal ini, daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis lebih berisiko terhadap kasus malaria. Sebab seperti diketahui bahwa wilayah tropis dan subtropis menjadi tempat yang cukup strategis terhadap beragam pertumbuhan parasit serta nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah malaria yang dibawa oleh nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk pada metode pengumpulan data. Sumber data ini didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Sistem pengumpulan data yang digunakan bersifat sekunder, serta proses rutin yang berkesinambungan yang berasal dari laporan kesakitan setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai. Selanjutnya, analisis dan interpretasi data. Interpretasi data di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai menghasilkan informasi berupa jumlah sediaan darah yang diperiksa dan yang dinyatakan positif malaria. Baik, di sini saya akan menyajikan grafiknya. Grafik bisa dilihat pada slide di atas. Pada grafik ini berdasarkan dari hasil laporan data profil kesehatan Kabupaten Manggarai per puskesmas. Diketahui bahwa pada tahun 2018, jumlah sediaan darah yang diperiksa
sebanyak 1.843. Dan dari 1.843 jumlah sediaan darah yang diperiksa ini, sebanyak 22 orang dinyatakan positif malaria. Untuk rincian data per puskesmas dapat dilihat lebih jelas pada grafik di atas. Nah, setelah kita melihat dari gambaran grafik di atas, bisa kita simpulkan bahwa jumlah kasus malaria yang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan laboratorium terbanyak ditemukan di Puskesmas Waicodi sebanyak 5 kasus. Sedangkan sediaan darah yang diperiksa terbanyak berada pada Puskesmas Reo, yakni sebanyak 393 sampel. Baik, sekian laporan mengenai kasus malaria pada Kabupaten Manggarai pada tahun 2018. Nah, untuk mencegah maraknya pencegahan penyakit malaria, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut, yakni yang pertama, melindungi diri. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit ini. Perlindungan diri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan, juga jangan membiarkan air tergenang. Perlindungan yang kedua, kita dapat menggunakan lotion anti nyamuk. Selalu gunakan lotion anti nyamuk pada saat beraktivitas, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga, kita harus memiliki informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada tindakan pencegahan yang 100% efektif. Jadi, selalu menghubungi pihak medis segera jika kamu merasa mengalami gejala-gejala malaria. Yang terakhir, aktivitas di luar ruangan. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama pagi ataupun sore hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Juga kenakan pakaian berwarna terang agar bisa melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari berpergian ke daerah yang mengalami endemi malaria. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai laporan surveillance kesehatan masyarakat penyakit malaria pada Kabupaten Manggarai. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dan